Sebenarnya bagaimana sih sekarang posisi Global South dalam perkembangan AI yang saat ini banyak didominasi oleh Global North? Karena kalau kami pelajari dan kalau kami lihat sekarang infrastruktur dan data-data juga diperoleh dari Global North gitu. Untuk perkembangan AI sendiri sebenarnya tidak tidak mengejutkan ya bahwa tetap dikendalikan atau banyak dimiliki infrastruktur maupun eh, aplikasinya oleh Global North gitu atau negara-negara negara maju gitu. Karena memang pada dasarnya ini kan sektor industri yang bisa dibilang kapital intensif ya. Jadi bukan ketika misalnya kita melihat liberalisasi pasar yang ditunjang oleh manufacturing di negara-negara dunia ketiga gitu. Itu kan sebenarnya mereka memindahkan cost dari negara maju ke negara-negara dunia ketiga gitu untuk mendukung globalisasi pasar gitu. Nah, sementara kalau AI ini tetap ada beberapa hal yang bisa dikerjakan atau disupport oleh negara-negara berkembang, tetapi karena prasyarat utamanya adalah capital, dalam hal ini pendanaan, itu pasti yang memiliki kemampuan di situ adalah negara-negara maju gitu. Dan kalaupun bukan global north misalnya, yang misalnya kita pahami sebagai negara apa negara negara maju dari barat, yang juga kemudian menjadi player penting kan misalnya negara-negara di Timur Tengah ya, UAE, Qatar, Arab Saudi gitu, yang mana mereka memiliki modal yang tinggi akibat SDA mereka gitu ya, sehingga mereka bisa juga menjadi player meskipun memang belum setinggi atau sebesar bagaimana negara-negara seperti Amerika misalnya sudah menjadi pemain utama di AI. Jadi istilahnya kondisi utamanya sekarang seperti itu, bahwa itu adalah satu hal yang tidak mengejutkan. Nah, di sisi lain banyak negara berkembang juga menyadari bahwa kemudian AI ini ketika misalnya dulu kita memahami teknologi-teknologi digital gitu, mulai dari handphone, kemudian laptop dan sebagainya, itu hanya dulu kita melihatnya sebagai customer gitu ya, memiliki opsi untuk membeli barang-barang ini gitu, bisa dari Amerika, bisa dari Eropa, bisa dari Cina gitu. Nah, semakin ke sini bukan hanya AI sebenarnya, tapi banyak 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 teknologi lainnya yang kemudian pendekatannya bukan lagi pendekatan mekanisme pasar, tapi pendekatan yang mengedepankan misalnya bagaimana negara melihatnya sebagai isu security, bagaimana negara melihatnya sebagai isu national pride gitu misalnya. Jadi logika yang dipakai tidak lagi menjadi eh, ekonomi biasa gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena misalnya buat negara seperti Indonesia gitu, ketika logikanya masih ekonomi normal, pasar global biasa gitu, kita pasti tidak punya masalah gitu dengan menggunakan barang manapun dan kita menjadi market gitu. Tapi ketika kemudian pendekatannya menjadi sekuritisasi, national pride dan sebagainya, muncul kemudian apa yang sering dibilang juga sebagai sovereign AI gitu. Jadi usaha dari berbagai negara untuk memiliki kedaulatannya sendiri dalam hal AI. Nah, ini tentu setiap negara beda-beda definisinya ya. Kayak kalau negara yang sudah lebih maju seperti Tiongkok gitu, ya harapan mereka semua global, semua value chain dari AI itu ada di dalam negara sendiri gitu. Tapi kan ini opsi yang tidak bisa diadopsi oleh banyak negara ya. Jadi kemungkinan eh, bergeser juga ke bagaimana pengelolaan datanya gitu loh. Jadi eh, platform AI-nya boleh dari negara global North, tapi datanya tidak meninggalkan wilayah negara tersebut gitu. Jadi kasarnya boleh pakai platformnya AI dari negara barat gitu, tapi data centernya harus tetap di misalnya di Indonesia. Atau ada mekanisme di mana tidak ada transfer data gitu. Nah, itu yang mencari titik tengah lah ketika negara-negara berkembang juga mau terlibat lebih jauh dalam eh, perkembangan AI. Negara-negara seperti Indonesia atau mungkin India gitu yang leverage utamanya adalah penduduk, dalam hal ini market, biasanya akan lebih menerapkan, atau dalam hal ini bahkan Uni Eropa gitu akan menerapkan tadi perlindungan data, misalnya bagaimana data mereka tetap di wilayah mereka, terus bagaimana customer gitu, berbagai service digital itu tetap bisa dilindungi gitu. Berbeda juga negara-negara yang mungkin secara jumlah nggak besar, misalnya kayak Singapura, kayak Australia, kayak Jepang gitu. Nah, mereka masuk ke dalam kemudian supply chain infrastrukturnya gitu, misalnya supply rare earth-nya, terus bagaimana masuk dalam supply chain semiconductor gitu. Nah, itu masing-masing bisa menerjemahkannya sebagai upaya mereka mendapatkan atau memiliki strategi sovereign AI itu, dan itu kemudian yang sekarang sedang terjadi ya, bahwa in general ini kayak two horse race sebenarnya, ke Amerika dengan Cina,
Tapi negara-negara lebih kecil, baik yang sebenarnya ally-nya Amerika maupun secara ekonomi lebih dekat dengan Cina, itu mencoba mendapatkan sesuatu dari sana. Berarti kalau misalnya di masa sekarang ini negara-negara memang semuanya mengupayakan sovereign AI itu ya Mas. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, karena tadi ada lagi mengupayakan sovereign AI sendiri, apakah sebenarnya AI ini bisa dilihat sebagai instrumen pelanggengan kekuasaan dalam sistem internasional itu Mas? Bisa dibilang iya ya, terutama ketika kita melihat presumably gitu ya, pemimpin dunia baratnya ini, dalam hal ini Amerika, kemudian menggunakan supply chain AI sebagai sesuatu yang menekan baik ally maupun non ally-nya gitu. Ya, contoh paling simpel soal bagaimana mereka melakukan ekspor kontrol terhadap semikonduktor yang biasanya bukan biasanya lagi ya menjadi ingredient utama lah dalam pengembangan AI gitu. Dan apa itu banyak dilakukan ke Tiongkok ya kan. Tapi kemudian kalau kita juga lihat waktu 2024 berarti ya, waktu Joe Biden mau turun itu ada 2005 awal gitu. Ketika Joe Biden mau turun di Amerika, dia mengeluarkan semacam kebijakan yang eh, membuat klasifikasi gitu negara-negara mana saja yang bisa lebih mudah mendapatkan chip-chip tercanggih yang dibuat oleh perusahaan Amerika sampai negara-negara yang kemudian tidak masuk dalam list tersebut gitu sehingga masuk dalam proses bisnis normal gitu. Jadi kan terlihat bahwa AI mungkin dalam hal ini fokus ke semikonduktornya ya itu di istilahnya mungkin weaponization ya. Jadi dijadikan sebagai bagian dari statecraft Amerika dalam hal ini untuk menjaga hegemoninya gitu. Seakan-akan dan diperparah di era Trump ya kemudian ketika kalau misalnya kita mau masuk ke dalam dalam supply chain Amerika atau mempertahankan posisi dalam supply chain semikonduktor Amerika itu banyak konsesi-konsesi yang harus diberikan oleh negara-negara tersebut gitu yang kadang-kadang nggak berhubungan langsung dengan sektor AI tersebut gitu. Misalnya kayak kalau di Eropa gitu, waktu itu sempat ramai misalnya soal impor medicine gitu. Jadi nggak langsung nggak ada hubungannya langsung dengan pengembangan AI itu sendiri. Nah di sisi lain, kalau kita bilang ini sebagai two horse race gitu, Cina pun melihat AI itu tadi sebagai bagian dari national pride mereka dan mereka sadar banyak negara yang ingin melakukan hal yang sama, negara-negara mungkin yang masuk dalam hitungannya apa ya non-aligned, middle ground countries gitu, yang nggak masuk dalam allies utama Amerika gitu, yang bisa menjadi kemudian partner strategiknya Cina gitu dalam hal ini misalnya ketika secara pengembangan AI Cina itu kan fokus ke penerapan sehari-hari ya. Jadi kayak gimana diterapkan dalam hal misalnya delivery e-commerce, dalam hal kesehatan, dalam hal banyak hal lah. Nah, dan itu yang sebenarnya lebih relevan dengan negara berkembang mungkin seperti Indonesia juga gitu. Jadi dalam upaya mereka mengkapitalisasi gitu ke mulai berubahnya liberal order gitu. Ya, Cina di sini juga kemudian menggunakan kemampuan mereka dalam sektor AI untuk menjadi bargaining chip utama mereka dalam menghimpun gitu ya banyak negara supaya bisa lebih mendukung apa yang mereka lihat sebagai world order yang lebih beneficial lah bagi negara-negara non non global north gitu misalnya. Jadi ngelihat gimana negara dan perusahaan global north yang yang mendominasi teknologi dan manfaat dari AI sendiri, sementara global south itu lebih banyak jadi pengguna atau objek. Apakah AI ini merupakan bentuk baru dari praktik kolonialisme atau digital kolonialisme? Definisinya dulu gitu ya kan. Sepertinya kalau mau sangat disimplifikasi ya, kolonisasi di sini kan sepertinya merujuk ke bagaimana negara-negara kolonial dalam hal ini mungkin negara-negara Barat itu banyak mengeruk sumber daya dari negara dunia ketiga, dari negara-negara yang mereka kolonialisasi gitu kan, untuk memperkaya ekonomi mereka sendiri gitu, tanpa kemudian tidak apa ya, tidak mempertimbangkan kondisi negara yang mereka keruk gitu. Kalau misalnya pakai definisi itu bisa mungkin bisa dibilang juga ya bahwa perkembangan AI ini ya memang dalam bucket yang sama dengan digital colonialism. Simply karena tadi memang karena ini sangat capital ya, apa intensif gitu ya negara-negara berkembang yang kemudian mensuplai data misalnya atau menjadi ketika mereka meng-hire cheap laborers dari negara-negara seperti India misalnya untuk membantu mentrain AI sistemnya gitu kan. Yang secara eksponensial lebih diuntungkan tentu saja negara-negara barat gitu. Meskipun ya bisa di-argue juga toh
gimana pun menghasilkan lapangan kerja gitu bagi negara-negara di India misalnya ketika muncul lapangan kerja di mana low skill worker itu mentrain AI systems gitu. Cuman pada akhirnya kan ketika dalam apa di menggunakan kacamata yang lebih apa bird eye view gitu misalnya terlihat ya itu hanya sekian persen gitu loh atau bahkan sangat kecil dari ekonomi AI sendiri gitu yang sangat besar dan sangat didominasi oleh dalam saat ini ya didominasi oleh negara-negara barat. Jadi jika dilihatnya sebagai kolonialisme, digital colonialism itu tadi ya, bagaimana negara-negara barat eksploitasi dalam hal ini gitu ya, pekerja murah atau data yang bisa mereka dapat dengan besar gitu dari negara-negara seperti Indonesia, India gitu yang jumlah penduduknya besar, tentu bisa diarahkan ke sana. Tapi kemudian mungkin perdebatannya adalah di zaman dulu gitu ya, ketika apa terjadi penjajahan gitu kan ada semacam use of force-nya gitu kan. Jadi penggunaan militer, penggunaan mercenaries misalnya. Nah, kalau mau dibikin paralelnya dengan kondisi sekarang, yang perlu kita perdebatkan juga apa force-nya tadi gitu di era AI ini gitu. Apa sih yang bikin kemudian negara-negara berkembang misalnya ya atau global south itu tidak bisa lepas dari kolonialisme ini gitu. Kalau zaman dulu kan ya simply karena ketika perang pasti kalah gitu kan. Nah, zaman sekarang apakah jawabannya tadi capital gitu karena capitalnya simply in favor of global north gitu atau sebenarnya memang ada karena ketimpangan capital tadi juga negara-negara berkembang ini, terutama yang demokratik ya, mereka kan membutuhkan lapangan pekerjaan yang sebanyak mungkin ketika ada kegagalan teknokratik misalnya ya dalam negara-negara berkembang tersebut untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas gitu. Ya ketika ada tawaran atau misalnya kesempatan menjadi bagian dari supply chain AI dengan level terendah tadi ya, menjadi misalnya sesimpel maintain sistem gitu misalnya atau tanya aja deh kita pakai gitu. Itu akan di sesuatu yang apa ya, dianggap menguntungkan gitu kan, menggiurkan bagi pemerintahan di negara berkembang ini sehingga tidak sesimpel itu gitu untuk mencap seakan-akan ini ada semacam upaya sistematis untuk menghasilkan sistem kolonialisme dalam dunia digital gitu. Karena ya mau tidak mau ada kontribusi juga dari negara-negara berkembang tersebut yang kemudian tidak bisa apa ya mungkin memiliki leverage lebih besar gitu dalam menghadapi ekonomi AI ini. Apakah penguasaan data dan mekanisme pengambilan data dari Global North ini merupakan bentuk dari kontrol politik? Kalau kontrol politik sepertinya saya nggak sejauh itu ya karena terutama kalau kita lihat negara-negara kalau kita lihat Amerika gitu ya dalam hal ini karena banyak perusahaan AI dan perusahaan sosial media yang dari sana Amerika gitu mereka kan tidak menjadikan ini bagian dari misalnya beda gitu loh ketika misalnya kita melihat negara perusahaan-perusahaan ini secara sengaja gitu didorong oleh negara gitu untuk memperluas bisnisnya di wilayah tertentu untuk tadi memastikan kontrol politik atau hegemoni Amerika tercipta gitu. Mereka tidak didasari oleh itu ya. Mereka didasari simply oleh perhitungan bisnis gitu. Bahwa mungkin semakin ke sini konvergensi antara tech companies dengan kepentingan geopolitik Amerika semakin besar, iya gitu. Kita nggak bisa nafikan juga. Tapi kalau tarik ke belakang gitu, mungkin sejak internet di tahun 90-an mulai menyebar kemana-mana, kan basis utamanya tetap tetap ekonomi ya, profit base gitu. Berbeda ketika misalnya kita melihat perusahaan-perusahaan dari Tiongkok ya, yang bagaimanapun pasti akan punya ada hubungan ke CCP gitu, dan bahkan dalam hal tertentu mereka mengembangkan bisnis di wilayah-wilayah negara dunia berkembang gitu, ya memang untuk sebagian dari upaya Cina memperluas sphere of influence-nya, memperluas network politiknya gitu. Tapi kalau fokus misalnya isu ke AI dan data, menurut saya ini sesimpel ke hitungan-hitungan bisnis aja gitu. Kayak faktor lainnya misalnya kan kalau yang kita tahu lumayan kuat memiliki perlindungan data itu kan misalnya Eropa ya. Uni Eropa dengan GDPR-nya gitu. Mereka ini kan ally utama Amerika ya. Jadi kemudian apakah teman-teman mungkin bisa bisa lihat juga gitu ada berbagai aturan selain GDPR yang sudah diterbitkan oleh EU terkait berbagai service di dunia digital itu yang kemudian yang kena selalu selalu perusahaan-perusahaan Amerika karena kan mereka memang yang sumber utama ya dari perusahaan teknologi ini gitu.
Kalau kalau mungkin ditanya per hari ini ya, ya jawabannya ya seakan-akan ini menjadi bagian dari kontestasi geopolitik gitu loh. Urusan transfer data, urusan perlindungan data, urusan apakah compliance dari perusahaan-perusahaan Barat, perusahaan Amerika dalam hal ini ya, dalam sebuah rezim pengelolaan data di suatu negara itu ada isu politiknya, ada banget sekarang. Bahkan ally-ally utama Amerika kayak Uni Eropa, Australia, Inggris tuh mendapatkan ancaman atau minimal apa ya, dijadikan bahan negosiasi lah ketika kebijakan tarif Trump diperkenalkan pertengahan tahun ini gitu. Tapi kalau ditanya ke saya, personally saya nggak melihat itu. eh, Kalau mungkin tahun depan kita diskusi lagi, jawabannya udah iya kali ya. Tapi kalau di tek ini, sepertinya ini masih blip blip in the history of technological advancement aja gitu loh. Ada satu tokoh yang sangat mempolitisasi, sangat weaponization lah gitu loh. Tapi bisa jadi juga saya salah gitu ke depannya ternyata memang ini tren dari perkembangan teknologi global bahwa mode mode seperti Cina lah yang kemudian akan diadopsi oleh terutama mungkin oleh Amerika ya, bahwa ke kesamaan visi gitu antara negara dalam upayanya menjadi hegemon dengan perusahaan-perusahaan teknologi tadi. Baik, Mas. Berarti memang sekarang belum kontrol sejauh kontrol politik ya. Definisi kontrol politik versi teman-teman gimana? Maksudnya untuk hal ini. Ini diskusi juga kayak gimana AI itu bisa dikontrol oleh negara, jadi supaya data-datanya itu tidak bisa mengakses, misalnya kalau misalnya kita melihat China gitu, AI yang dipakai oleh China nggak bisa mengakses data ke Taiwan. Kalau ditanya tentang Taiwan itu tidak ada diskursus mengenai Taiwan di AI yang dibuat oleh China gitu. Itu lebih the weaponization aja sih, menggunakan AI sebagai weapon dan untuk mendapatkan kepentingan dari suatu negara itu sendiri aja, sama seperti yang udah dibilang. Untuk AI sebagai untuk kepentingan satu negara tadi ya jawaban saya kayak tadi, di lebih besarnya terutama untuk perusahaan-perusahaan Barat, perusahaan Amerika sekarang iya gitu akhir-akhir ini. Cuman kalau kita mau lihat ke belakang lagi kan tadi ya pendekatannya bisnis atau ekonomi. Tapi kalau tadi pakai contoh misalnya AI itu bagian dari misalnya upaya mensensor gitu informasi tertentu, AI juga digunakan untuk memastikan informasi yang beredar sesuai dengan keinginan rezim tertentu, saya rasa itu iya gitu. Tapi itu kan keputusan sangat banyak dipengaruhi oleh politik domestiknya ya. Misalnya kayak kalau teman-teman aktif di Twitter atau X gitu kan, mereka juga punya AI sendiri ya, namanya Grok gitu. Yang semakin ke sini banyak orang semakin mengkritik bahwa pendekatannya ya semakin, karena CEO-nya ya Elon Musk gitu makin mengadopsi pendekatan kanan, bahkan cenderung libertarian, atau bahkan kadang-kadang sebuah pandangan yang kalau kita bandingin ke eh, values atau bagaimana perusahaan teknologi 15-20 tahun lalu kayaknya nggak kepikiran gitu mereka bisa sampai sana gitu. Dalam hal itu saya rasa iya gitu, semakin sulit membedakan. AI itu bisa supercharge gitu kasarnya upaya kontrol media, upaya kontrol informasi gitu. Dan misalnya contoh bahkan kalau mau pakai contoh paling simpel, algoritma itu kan sebenarnya AI ya, algoritma di media sosial gitu. Bisa bukan AI yang kita pahami sebagai chatbot, tapi kan dia basically si mesin gitu kan. Dan ya sangat nyata di TikTok gitu misalnya. Kalau misalnya beberapa tahun lalu ada upaya yang masih berjalan ya, eh, Amerika ingin mendorong supaya TikTok itu dijual operasinya di Amerika. Ada liputan, ada laporan, saya lupa dari media mana. Cuman ternyata itu karena, bukan simply, cuma salah satu faktor besarnya adalah banyak Kongres member Amerika yang tidak tidak suka dengan TikTok yang kemudian bisa memperlihatkan kebrutalan Israel di Gaza. Jadi upaya mereka mensupport penjualan TikTok itu simply karena keputusan politik gitu loh, bahwa itu tidak align dengan misalnya basis voters mereka gitu atau donatur utama mereka gitu. Jadi terlihat bahwa ya satu dia mungkin ya bisa jadi juga dalamnya TikTok yang kita nggak bisa nafikan memiliki koneksi dengan pemerintahan Tiongkok sangat secara sengaja misalnya mendorong algoritma tersebut. Tapi di sisi lain juga kita bisa lihat algoritma itu sendiri kemudian menjadi pusat apa namanya administrasi politik gitu loh. Jadi
ya to some extent jawabannya mungkin iya gitu ya. Ada hubungannya antara AI dengan kontrol politik ini. Berhubungan dengan algoritma tadi, mungkin aku mau langsung tanya dua pertanyaan. Kalau kita lihat kan Global North dan Global South ini memang ada ketimpangan yang besar di aspek ekonomi, pembangunan, dan lain-lain. Nah, kalau dalam konteks AI dan digital, di mana algoritma Global South itu dari data-data yang diatur perusahaan-perusahaan Global North tadi, nah apakah ini memperparah ketimpangan yang sudah ada dan sudah rooted antara Global South dan Global North. Dan kalau memang memperparah, risiko terbesar Global South yang terus bergantung kepada teknologi-teknologi AI yang dibuat oleh perusahaan Global North itu apa aja sih, Mas? Khusus algoritmanya apakah memperparah? Sebenarnya saya mungkin juga nggak tahu jawabannya ya, karena eh, kalau buat saya yang paling paling mungkin memperparah kan eh, adalah kemampuan computing ya, semikonduktor itu sih. Jadi itu kan sangat capital base gitu, yang mana ya akan cenderung pasti dikuasai oleh negara yang memiliki investasi besar, atau ya tadi kayak negara yang punya SDA besar gitu ya untuk mendapatkan itu. Dari situ kalau misalnya mungkin ditarik ke belakang sedikit, eh, apakah AI, pengembangan AI ini bisa memperparah jurang antara negara maju negara berkembang? Saya rasa jawabannya iya. Jadi ada yang namanya crowding out effect ya. Jadi karena sekarang AI itu booming gitu, ya seakan-akan semua investment agency gitu, investment body ya fokus ke AI saja gitu. Nah, karena tadi AI pada dasarnya capital intensif, dia akan berputar di negara besar saja kan. Kita nggak bisa melihat kemudian eh, sebuah apa ya, private equity gitu mau support pengembangan AI infrastructure di negara kayak Indonesia gitu. Karena buat mereka ya mana returnnya gitu. Apalagi sekarang kan juga belum jelas ya perusahaan-perusahaan AI ini returnnya seperti apa gitu. Jadi ya cenderung nanti kemudian uang negara besar ini ya berputar-putar di mereka aja. Dan bahkan dalam satu titik kan kita kita sekarang dibayang-bayangnya ada yang namanya AI bubble ya. Jadi uang dari perusahaan AI satu ke perusahaan AI lain tuh ya udah muter-muter doang gitu sebenarnya. Dan di sisi lain ini dampaknya kemudian ya bisa jadi sektor-sektor lain di luar teknologi dan AI itu makin lama kehilangan investasi. Yang sering orang pakai contoh kan ya kalau misalnya semua merasa AI itu kayak golden goose gitu ya. Ya kebayang apakah ada orang lagi yang mau investasi ke manufaktur normal gitu atau investasi ke sektor lain di luar teknologi yang mana akan berfokus ke tadi AI saja dan AI yang dikontrol oleh negara-negara besar gitu. Nah, kalau ditanya apa dampaknya, mungkin dampak terbesarnya tadi ya, kayak kalau misalnya negara-negara Global South kayak Indonesia yang misalnya kita dibayangi oleh krisis iklim gitu. Saya bisa melihat ya kemudian investasi ke sektor eh, climate change akan ketinggalan dibanding investasi ke sektor teknologi. Jadi eh, dampak mungkin ada dampak paling real ya. Dampak lainnya adalah ya tadi ketika misalnya investasinya makin banyak di negara besar, jurangnya makin tinggi, seperti upaya mencapai sovereign AI, mencapai kedaulatan digital misalnya, itu akan menjadi sesuatu yang semakin sulit dilakukan sih oleh negara berkembang. Jadi mungkin um, saya cukup tertarik dengan statement terakhir yang tadi Mas bilang soal sulit untuk negara-negara global South dalam mencapai kedaulatan atau keamanan gitu. Mungkin saya mau perdalam lebih lanjut lagi implikasinya semua ketimpangan ini, semua well we could say neo-colonialism ini terhadap keamanan dan kedaulatan negara-negara global South. Dan sebenarnya tuh apa sih yang bisa dilakukan oleh negara-negara global South mengenai hal ini? Apakah itu mengimplementasikan kebijakan yang lebih baik, ataukah harus dilakukan dengan pendekatan multilateral, misalnya melalui institusi regional dan lain sebagainya? Apakah sebenarnya jika kita melihat ke depan, digital sovereignty itu masih mungkin dicapai oleh negara-negara global South? Saya pikir itu million dollar question ya. Kalau ada yang tahu sih harusnya udah bisa solve masalah ini gitu. Tapi misalnya eh, kalau diskusi-diskusi yang saya amatin ya memang ini masih menjadi growing pains lah gitu. Jadi jangankan negara-negara berkembang gitu ya. Negara-negara yang tadi negara-negara maju industrial countries
develop ekonomis gitu yang bukan Amerika ya, jadi yang tidak dalam radar Amerika sebagai ally-nya pun sekarang bingungan gitu, bagaimana mereka memastikan mereka punya their own sovereign AI gitu. Contoh paling simpel misalnya Korea Selatan, mereka itu kan perusahaan semikonduktor ya, banyak dari Korea Selatan gitu, Samsung, terus mereka kemudian perusahaannya ya, negaranya sorry, mengeluarkan sebuah kebijakan ekonomi yang menambah investasi gede-gedean ke perusahaan-perusahaan ini gitu untuk menciptakan supply chain yang lebih resilient misalnya terhadap kontestasi geopolitik antara Amerika dengan Cina. Ini negara yang ekonominya bisa dibilang mapan ya secara manufaktur gitu, terus pemain ya bisa dibilang cukup besar ya dalam hal teknologi. Mereka aja masih berusaha mencari their base strategi gitu menghadapi ini. Jadi eh, di sini mungkin pentingnya yang kalau buat saya adalah apa sih core interest-nya gitu dari negara itu sendiri. Ketika misalnya mereka pun nggak bisa mendefine, nah itulah kemudian jadi masalah karena inti dari strategi adalah dengan keterbatasan resource kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Nah kalau yang kita inginkan itu apa kita nggak tahu atau bahkan terlalu besar juga gitu, yang ada kita ya akan sporadis dan bahkan cenderung tidak jelas gitu apa yang mau dicapai. Misalnya ketika nyambung pertanyaan kedua ya, sovereign AI itu apa sih gitu. Kalau saya maknanya mungkin selevel bagaimana negara bisa memastikan warga negaranya gitu tidak tereksploitasi, tidak menjadi korban dari sistem AI yang semakin parah misalnya dengan deepfake, dengan targeted scam attacks menggunakan AI misalnya. Jadi kalau buat saya buat negara-negara seperti apalagi Indonesia ya yang usernya banyak gitu, mungkin sovereign AI adalah tadi perlindungan user, perlindungan warga negara gitu. Kalau bahasa bisnisnya perlindungan customer gitu kan. Tapi beda ketika misalnya tadi kita ngelihat contoh negara-negara yang negaranya apa marketnya nggak sebesar kita ya, Singapura, Australia gitu. Buat mereka sovereignnya itu mungkin nggak kayak kita gitu pendekatannya. Jadi itu akan kita kembalikan ke core interest dan mungkin bagaimana negara itu melihat posisinya ya. Kalau kalau misalnya kita pakai contoh Indonesia kan, kita kalau dibanding negara tetangga kita gitu dalam hal talent AI kita bisa jadi yang nggak sebagus itu. Supply chain AI kita misalnya dalam hal manufacturing semikonduktor kita kalah dengan Vietnam dengan Malaysia misalnya. Rare earth kita pengelolaannya belum belum semasif itu gitu, bahkan untuk sebagai tempat apa namanya kayak packagingnya aja kita kalah dengan Malaysia gitu. Nah kalau saya melihat tadi ya kita nggak bisa menjadi pemain gitu dalam global value chain-nya AI, ya udah fokus terdekatnya tadi proteksi user dulu gitu, proteksi warga negara gitu. Yang mana mungkin dalam hal ini undang-undang PDP itu udah benar gitu loh. Kita ngikutin EU gitu ya. Mereka melihat oh kita marketnya gede dan mereka cenderung nggak punya banyak perusahaan AI yang besar ya. Jadi dimulai dari melindungi usernya. Akan berhubungan dengan core interest negara itu, cara mereka melihat posisi mereka dalam geopolitik global misalnya, atau kulturnya juga gitu, apakah cenderung lebih adaptif atau enggak terhadap teknologi. Jadi definisi sovereign itu sendiri jadi berbeda-beda nantinya setiap pemerintahan dan setiap negara. Mungkin kami cukup setuju sih Mas, soalnya sebenarnya the whole point of our research saat ini tuh sebenarnya untuk mencari apakah sebenarnya capable global negara-negara global south dalam melakukan perlindungan terhadap warga negaranya. Karena bagi kami sendiri AI itu ya memang bahaya untuk negara, untuk kedaulatan negara secara makronya memang seperti itu. Tapi kalau kita lihat di level yang lebih grassroots, sepertinya AI itu sangat keseharian gitu kan. Maksudnya kita sehari-hari memakai AI, itu sebenarnya AI itu bisa disalahgunakan dengan deepfake dan lain sebagainya yang menurut kami itu cukup mengkhawatirkan untuk keselamatan dan keamanan user seperti itu. Dan ya kami juga setuju mungkin it's still a very long way to go karena negara aja masih belum bisa menyelamatkan atau mengamankan dirinya sendiri dari AI, apalagi untuk melindungi warga negaranya. Sedangkan mungkin yang paling integrated dari EU AI Act saja juga masih quite loose, belum bisa dikatakan sebagai mekanisme yang benar-benar dapat dikatakan ya aman gitu, aman atau selamat bagi negara itu sendiri gitu kan, dari breach dari negara lain dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin kalau dari teman-teman sudah cukup, kami sudahkan saja
Apakah dari Mas Guntur ada closing statement perhaps untuk research kami ini? Tadi ya, kalau mau melihat AI sendiri, menurut saya kita nggak bisa melihatnya sebagai satu gembolan gede gitu AI, yaitu banyak pilarnya kan. Yang paling sering orang pakai kan pilar pertama tuh computing, jadi kayak chip, semikonduktor gitu. Pilar kedua tuh talentsnya sendiri, orang yang bikin codingnya gitu. Terus pilar ketiga tuh data, ya karena dia harus di-train oleh data gitu kan. Dan mungkin pilar keempat dalam hal ini yang mungkin lagi banyak orang bicarakan soal energi, karena kan powering AI data center itu butuh energi yang gede ya. Bahkan kalau teman-teman ngikutin, ini bahkan menjadi isu politik di Amerika, karena ketika data center muncul di mana-mana, itu menaikkan harga listrik di berbagai wilayah gitu, atau bahkan dianggap bisa menjadi masalah lingkungan ke depannya karena penggunaan air bersih gitu untuk cooling down AI data centers gitu. Nah, itu saya contoh melihat bahwa AI itu bukan hanya misalnya chatbot atau platform yang kita pakai sehari-hari gitu. Ada banyak di belakangnya yang kemudian kalau buat saya tadi, kalau kamu mau punya strategi untuk sovereign AI atau apapun itu namanya lah ya, itu setiap negara harus punya dulu assessment mereka tuh dalam pilar-pilar tadi. Tadi saya nyebut 4 pilar utama ya, jadi ada pilar-pilar lain gitu dalam ekosistem AI ini gitu, yang saya misalnya funding dalam hal ini, atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tapi ketika misalnya pemerintah dalam hal ini tidak bisa menunjukkan atau memperlihatkan lah posisi kita sebenarnya seperti apa dan kita maunya kayak apa gitu. Jadi jangan sekedar istilahnya FOMO gitu. Semua negara kayak lagi terlibat dalamnya, kita juga ikutan deh gitu. Tapi kita nggak tahu kemudian gimana itu relate ke national interest kita, apa sih strategic view kita gitu dalam hal, karena kan tadi lagi-lagi AI ini nggak, itu dia udah lepas dari sekedar proses ekonomi biasa ya, dia sudah ada geopolitical konteks di dalamnya, sudah ada sangat kerasa misalnya values-nya gitu, kayak AI dari barat dengan AI dari Cina pasti beda misalnya values-nya gitu. Hal sepertinya kalau misalnya kan sekarang pemerintah dalam proses bikin peta jalan AI gitu ya, kita harapannya itu bisa diadres gitu oleh pemerintah, kita tuh posisinya apa, mau kemana, dan apa challenges-nya. Itu yang sebenarnya paling penting sih. Jadi nggak terjebak dalam dogma atau kita harus sovereign AI gitu. Cuman sovereign AI mana sih yang mau kita adaptasi atau yang mau kita rasa penting buat core interest kita. Baik, terima kasih banyak Mas atas waktunya dan insights-nya yang sangat menarik, very insightful, dan sebenarnya kami harap dari podcast ini dapat membangkitkan lebih banyak diskursus dari para akademisi, mungkin dari mahasiswa HI juga dan lain sebagainya mengenai digital neocolonialism ini. Terima kasih banyak Mas Guntur.